Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amelia dengan NIM 24040293 dari kelas 5A3. Di sini saya akan menjalankan tabel data master, yaitu pelanggan. Yang pertama itu ada extend. Extend ini adalah kunci yang berarti mewarisi atau menggunakan struktur dari yang lain. Extend ya seperti kelas Indo. Kalau section itu adalah bagian atau area tertentu dalam sebuah halaman yang digunakan untuk menampung isi konten. Ini ada style itu adalah CSS. Selanjutnya itu pada sistem ini terdapat tabel pelanggan yang berfungsi untuk menyimpan data pelanggan yang menggunakan jasa bengkel. Tabel ini sangat penting karena menjadi pusat informasi pelanggan. Di dalam tabel pelanggan ini terdapat beberapa kolom, yaitu ID, kode, nama, nomor plat, nama motor, tahun, ID jenis kelamin, alamat, HP, dan aksi. Di sini ada for each. For each itu perulangan atau looping. Contohnya, for each variabel pelanggan alias P. Jadi array akan mengambil setiap si array S pelanggan atau variabel pelanggan akan disimpan ke variabel pelanggan, seperti kita ingin memanggil ID pelanggan, kode, nama pelanggan. Selanjutnya, dengan adanya data ini, bengkel bisa mengelola pelanggan secara rapi terstruktur. Sini ada from action untuk pelanggan untuk edit dan hapus. Saya menggunakan metode get. Hapusnya saya menggunakan metode post. Kalau ini yang di atas tadi saya lupa menjelaskan, from action rootnya itu pelanggan create dengan metode get. Berarti ini nanti jika kita ingin menambahkan data, nanti larinya ke pelanggan create. Seperti ini, kita menambahkan data, tidak akan lari ke root pelanggan create. Setelah dari root pelanggan, lanjut ke controller. Pelanggan controller ini berfungsi sebagai pengatur logika antara tampilan dan database. Yang pertama yaitu ada index. Function ini digunakan untuk mengambil semua data pelanggan dari database dan menampilkannya ke halaman index. Yang public function create itu digunakan untuk menampilkan form data pelanggan. Ini seperti return view pelanggan create. Selanjutnya ada store. Store itu untuk menyimpan data pelanggan baru ke dalam database. Di dalamnya terdapat validasi agar data tidak kosong. Ini pelanggan create. Selanjutnya function edit. Digunakan untuk menampilkan data pelanggan yang akan diedit berdasarkan ID pelanggan. Selanjutnya ada update. Update digunakan untuk memperbarui data pelanggan yang sudah ada. DB database tabel pelanggan, where ID pelanggan, request ID pelanggan. Function hapus. Yang terakhir itu ada function hapus yang digunakan untuk menghapus data pelanggan dari database. Jadi controller ini berfungsi untuk mengatur sebuah proses CRUD, yaitu create, read, update, dan delete. Yang tadi saya lupa menjelaskan yang di bagian web ini, bagian root. Jika kita ingin menambahkan data, itu pelanggan create. Ada pelanggan store, pelanggan edit. Ini mengedit pelanggan. Ini untuk mengupdate data yang udah ada.
Yang terakhir itu ada hapus. Dan kita coba jalankan. Ini tampilan data pelanggan. Ini form tambah pelanggan. Ini codingannya. Codingan create pelanggan. Di sini tag untuk tambah pelanggan, yaitu pelanggan store. Ini untuk menambahkan pelanggan. Seperti yang di sini itu route post pelanggan. Itu nanti kita jika ingin menambahkan data, dia akan masuk ke sini. Public function store jika kita ingin menambahkan data. Selanjutnya yaitu ini ada itu from actionnya pelanggan store. Sini kita tabelnya itu ada isinya kode, nama pelanggan, nomor plat, nama motor, tahun, jenis kelamin, HP, dan alamat. Yang terakhir itu ada buttonnya. Selanjutnya itu ada edit. Di sini ada form action pelanggan update, berarti kita akan mengupdate data. Itu input type hidden, name pelanggan. Itu ada sama seperti yang ada di create. Di sini cuma bagian edit. Setelah kita mengedit, data akan pergi ke route. Setelah dari route, kita memanggil ini route get pelanggan, ID pelanggan. Selanjutnya itu kita pergi ke controller edit. Ini public function edit. Dia akan mengedit dan update, public function update. Seterusnya kita coba jalankan. Sini saya akan menjelaskan tampilan pada data pelanggan. Di sini saya sudah menampilkan data pelanggannya, dan kita coba menambahkan pelanggan. Ini form tambah pelanggan saya. Nah, di sini saya sudah berhasil menampilkan data pelanggan. Selanjutnya saya coba edit. Saya ubah namanya jadi Zaskia. Nama jalan pribadi nomor 9. Kita update. Dan namanya sudah berhasil diupdate. Dan kita coba hapus salah satu data yang ada di sini. Saya hapus Ica. Dan keluar notif seperti ini. Yakin Anda ingin menghapus? Oke. Data sudah berhasil dihapus. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tabel penjualan. Yang pertama itu ada extend, artinya file ini menggunakan layout utama bernama layout app. Jadi saya lupa menjelaskan, di sini ada pelanggan, daftar pelanggan dan penjualan. Di penjualan saya memakai drop down karena di situ ada rincian dan rekap. Section ini isi utama halaman yang akan dimasukkan ke layout. Semua kode di dalamnya akan ditampilkan di bagian yield content yang ada di layout. Ini kontennya supaya tampilan rapi dan di tengah.
Yang selanjutnya ini ada button type submit. Itu adalah judulnya untuk tambah data. Menampilkan judul halaman. Kalau yang ini judul halaman daftar penjualan. Selanjutnya itu ada tabel yang berisi nomor bukti, tanggal, nama pelanggan, keterangan, nama mekanik, total, dan aksi. Di sini di penjualan create saya memakai metode get yang arahkan ke root penjualan create. Seperti ini. Jika ingin menambahkan data, ada ke penjualan create karena memakai metode get. Nanti dia selanjutnya akan ke sini ke penjualan controllernya. Sini jika ingin menambahkan data. Tabel data penjualan yaitu ini. Headernya yaitu TH, nomor TH ini. Ini cuma judul kolom. Kalau isi tabelnya pakai the body. Isi tabel. Seperti for else variabel data penjualan alias variabel nomor. Artinya looping data dari data penjualan. Variabel nomor misalnya indeks 1, 2, 3 dan selanjutnya. Variabel row yaitu satu baris data. Berarti dia hanya mulai dari 1 bukan 0. Supaya dia dimulai dari 1 bukan 0. Misalnya variabel row nomor bukti, variabel row tanggal. Artinya ambil data dari database yang dikirim dari controller tadi. Terus jika data kosong, artinya kalau nama pelanggan kosong, ditampilkan dengan strip. Ini strip seperti yang di sini. Ini format, number format. Itu fungsinya menghapus titik dan koma, ubah jadi angka, format jadi rupiah. Contohnya misalnya kita ingin menambahkan 1 juta, jadi dia nanti akan memakai titik, misalnya 1.000.000. Yang terakhir itu tombol aksi. Yang pertama ada yang namanya edit. Dan yang kedua itu hapus. Jika edit berarti dia menuju ke halaman edit berdasarkan nomor bukti. Hapus berdasarkan nomor bukti juga. Ini href memakai URL dengan root penjualan hapus. Kalau data penjualan kosong akan ditampilkan ini. Selanjutnya itu ada di create. Ini form utamanya. Itu penjualan simpan. Form action, penjualan simpan dengan metode post. Rootnya itu penjualan simpan. Data dikirim ke root. Jika ingin menambahkan data ke root penjualan simpan. Selanjutnya ke penjualan controller penjualan itu disimpan. Penjualan simpan. Ini public function simpan itu nih simpan header. Menyimpan data variabel request nomor bukti. Terus data utama penjualan, bagian itu ada nomor bukti, tanggal, pelanggan, mekanik, dan keterangan.
Terus sini ada tabel part jasa. Ini daftar barang yang bisa dipilih seperti for each perulangan, variabel part jasa alias part, variabel P. Ini penting untuk JavaScript, artinya data ini disimpan di HTML, nanti diambil pakai JS tambah. Saat diklik ini tambah. Maka barang masuk ke keranjang. Nih, if class, ini tabelnya kode, nama, quantity, harga, subtotal, dan aksi. Ini akan masuk ke keranjang. Selanjutnya itu ada pembayaran. Sini ada total dan bayar. Kalau total ini menampilkan total atau belum kepakai penuh tapi siap. Kalau bayar, untuk input uang dari pelanggan, belum ada logika kembalian di sini karena tidak ada kembalian, jadi cuma ada fitur bayar. Terus ini proses pembayarannya. Dan ini tombol di keranjang. Ini selanjutnya itu ada detail penjualan. Ini ada judulnya yaitu detail penjualan, judul halaman, ikon yang ada ikon kertas ini. Tabel header penjualan itu bagian ini menampilkan data utama transaksi. Itu tabel kelas border list. Border list ini itu tanpa garis. Isi data header yang pertama itu ada nomor bukti, tanggal, pelanggan, keterangan. Ini semua diambil dari tabel header penjualan. Ini ada number format. Fungsi ini hapus titik koma. Hapus titik dan koma, ubah ke angka, format jadi rupiah. Contohnya misalnya 1.000.000, angkanya bakal dempet. Jadi di sini jadi titik, ada titiknya. Selanjutnya itu ada tabel detail barang. Ini bagian dari isi pembelian. Judul kecilnya itu ada header tabel. Itu ada headernya, itu ada nama barang, quantity, harga, dan subtotal. For each looping, variabel detail alias D atau detail. Artinya looping semua barang yang dibeli, data dari tabel detail penjualan yang ada di indeks tadi. Di sini menampilkan data for each detail, nama part, quantity, harga, dan subtotal. Format rupiah lagi, harga dan subtotal juga diformat agar rapi. Sini ada tombol kembali. Fungsinya kembali ke halaman daftar penjualan. Sini ada juga format penjualan cetak. Artinya, buka halaman cetak di tab baru berdasarkan ID penjualan.
berdasarkan ID penjualan. Biasanya format PDF atau nota. Sini tadi saya lupa menjelaskan. Ini adalah array keranjang, yaitu let keranjang. Tempat menyimpan semua barang yang akan dipilih. Jika ingin klik tombol tambah ini, dokumen, query, selector, all. Looping semua tombol tambah. Saat diklik let tr, this collection ini ambil baris dari tabel. Ambil data dari data keranjang pas. Ini itu ada ID part, kode, nama, harga, dan quantity. Masukkan ke array keranjang. Tuh, ini render keranjang. Fungsi untuk menampilkan isi keranjang, hitung total, update tampilan, isi ident, import. Hitung subtotal dan total. Kalau let sub itu quantity kali import harga. Update tampilan dokumen gentleman by ID keranjang, total text, total input, dan keranjang input. Ini penting supaya bisa dibaca di controller. Dan yang terakhir ada hapus item. Function hapus item keranjang splash item 1 render. Menghapus item dari keranjang. Jika kita menambahkan data, itu habis menambahkan data, kita lari ke nih, penjualan, simpan. Terus ada penjualan nomor bukti. Selanjutnya kita ke edit. Judul halamannya itu transaksi penjualan. Itu edit penjualan. Bagian ini untuk mengedit informasi utama transaksi di tab ini yang pertama. Ini saya membuat tabel kelas yang berisi nomor bukti, tanggal, pelanggan, catatan penjualan, dan mekanik. Pilih part tambahan. Di sini ada for each yang penting. Yang ini penting. S variabel header nama pelanggan sama dengan variabel pelanggan memanggil nama selection. Artinya kalau nama pelanggan di database sama dengan nama pelanggan di list, maka otomatis dipilih selection. Ini. Untuk keterangan yang selanjutnya ada catatan. Catatan ini input tab text ID memakai ID catatan. Untuk keterangan tambahan, itu ada mekanik sama seperti pelanggan, tapi dari tabel mekanik. Ini mengambil dari tabel mekanik. Sini for S berulangan, variabel mekanik alias variabel M. Selanjutnya di situ ada tabel part. Ini daftar semua part yang bisa ditambahkan. Setiap baris punya TR, data ID. Ada kode, nama, stok, harga, quantity, dan aksi. Sini ada keranjang. Nih, awalnya kosong tapi nanti diisi oleh JavaScript. Ini ada tombol update penjualan. Ini bukan submit, ini from biasa. Dia pakai Ajax Fetch. Ini JavaScript-nya.
data awal keranjangnya itu let keranjang JSON ini. Artinya variabel detail dari controller atau detail penjualan yang lama diubah jadi array JavaScript. Sudah ada isi saat halaman dibuka. Selanjutnya ada render keranjang. Fungsi ini menampilkan isi keranjang, menghitung total, dan update tampilan. Ini ini tambah. Sini ada function render keranjang, function hapus, yaitu keranjang splash item 1. Kita ingin menghapus. Ini button update. Dokumen dan channel update, button update. Ini pakai fetch bukan submit form. Ini fetch. Data yang dikirim sama dengan body, JSON, string, EV. Nomor bukti, tanggal, nama pelanggan, catatan, ID mekanik, dan total. Semua dikirim sebagai JSON. Route yang dituju yaitu ini route-nya yaitu penjualan update jika kita ingin mengupdate. Terus di controllernya ini public function simpan, public function edit. Oh, di sini. Ini nomor bukti atau jika ingin mengupdate. Selanjutnya saya akan menjelaskan cetak nota. Ini di bagian info table. Itu digunakan untuk menampilkan nomor invoice. Ini info table. Ya, info table, invoice, nomor bukti, tanggal, dan nama pelanggan sama keterangan. Di tabel detail, sini tabelnya berisi nomor, nama barang, quantity, harga, subtotal. Di for each yaitu di looping, variabel detail alias variabel item. Terus ini variabel detail. Di sini tadi saya lupa menjelaskan, di sini ada mode cetak digunakan supaya saat dicetak tidak ada margin bawah browser, hasilnya lebih rapi. Ini begitu halaman dibuka otomatis akan langsung muncul print cetak notanya. Ini headernya, header invoice. Itu isinya ada nama bengkel, alamat, dengan email. Ini tabel informasi transaksi. Menampilkan halaman informasi utama transaksi. Itu ada invoice, nomor bukti, tanggal, pelanggan, dan keterangan yang sudah saya jelaskan tadi. Ini contohnya variabel header nomor bukti. Yaitu berarti dia mengambil data dari variabel header. Variabel header kolom nomor bukti yang ada di penjualan. Ini format tanggal yaitu carbon pers variabel header tanggal
mengubah format menjadi nanti seperti yang ada di tabel penjualan. Yaitu selanjutnya tabel detail barang. Ini kita melooping variabel detail semua data barang yang dibeli. Itu kolomnya ada nomor, nama barang, kuantiti, harga, dan subtotal. Contohnya itu variabel detail nama part, berarti menampilkan nama barang. Kalau format rupiah berfungsi mengubah angka menjadi format rupiah ini. Number format mengubah angka jadi format rupiah. Misalnya angkanya dibuat 1000, berarti diganti jadi 1000 gitu contohnya. Terus ini di bagian total itu ada tabel kelas. Ini menampilkan total keseluruhan belanja. Dibuat besar ukurannya supaya nampak. Selanjutnya di situ ada footer. Di sini digunakan sebagai penutup invoice atau informasi tambahan. Selanjutnya jika kita mencetak, kita harus membuat root-nya juga, yaitu saya memakai method get. Setelah dari root, datanya akan masuk ke controller, yaitu ini public function cetak variable header dari data tabel penjualan di where ke ID penjualan. Ini variable detail dari data tabel mutasi. Kita left join-kan dan itulah penjualan cetak, nota cetak. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan daftar penjualan. Sini ini tampilan daftar penjualannya. Di sini saya akan mencoba tampilkan form tambah datanya. Ini form tambah data yang sudah saya buat. Sini nomor buktinya udah otomatis dan tanggal juga udah otomatis. Kita pilih pelanggannya, kita pilih Sri, mekaniknya Namel. Keterangannya kita coba ketik piston. Kita tambah. Di sini ada pistonnya. Jika tidak jadi bisa disilang. Atau kita mau ganti ke aki juga bisa. Jadi saya sini mencoba piston dengan harga 65.000. Sini kita bayar. Nah, datanya sudah berhasil masuk di piston. Di sini ada edit dan hapusnya juga. Selanjutnya kita coba detailnya. Nah, di sini detail penjualannya yang sudah saya buat tadi. Di sini ada nomor buktinya, tanggal, pelanggan, keterangan, dan totalnya. Di sini detail barangnya. Dan selanjutnya kita cetak nota. Dan ini nota penjualannya, nota cetak. Klik ke dashboard dan kembali. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.